nggak datang. Ya walaupun dia udah tahu sebenarnya memang jadwal mediasinya hari ini, tapi dia memang nggak datang. Ya kalau dari aku sih memang dia nggak pernah nggak pernah menghormati hukum aja sih. Jadi kayak ya itu aja sih dari aku. Oh enggak, aku tetap harus profesional sih kalau masalah kerjaan. Cuma ya karena hari ini harusnya aku ada kerjaan kan. Cuma ya karena aku menghargai proses hukum ini, akhirnya aku undurin ke besok. Jadi kayak semoga bisa cepat selesai aja yang lain. Jadi udah saya tambahin ya. Jadi ini memang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini. Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan. Jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Ya tidak ada alasan kerja gitu ya, karena udah dijadwalkan jauh hari. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya dari tergugat. Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya, banyak banget kerjaannya dan beritikat baik untuk hadir, datang ke proses mediasi ini, menghormati pengadilan, menghormati proses gitu. Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda gitu ya. Jadi kami sih tadi minta mencatat supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini itikat buruk gitu ya, tidak ada niat untuk menghadiri mediasi gitu. Toh sebenarnya kan mediasi ini tujuannya untuk dipertemukan dua belah pihak gitu ya. Apakah memang sudah bulat untuk cerai atau tidak? Karena memang faktanya memang dua belah pihak sudah bulat untuk mengakhiri gitu. Jadi harusnya hadir gitu ya supaya prosesnya cepat. Namun ini ditunda-tunda dan tadi akhirnya mediasi akan diadakan lagi di tanggal 25. Diberikan lagi kesempatan untuk Reza untuk hadir ya di tanggal 25. Jadi harapan kami sih kalau Reza tahu gitu ya, udah mendapat informasi, hadirlah, datanglah gitu ya. Hormatilah proses ini gitu ya. Ini proses yang harus lewati gitu. Kalau memang dua pihak bulat untuk berpisah, ya gitu hormatilah prosesnya, datang tanggal 25. Kurang lebih gitu. Harusnya sih memang dia menghormati ya prosesnya gitu ya. Ini kan udah diinformasikan minggu lalu, sudah tahu gitu ya. Jadi harusnya sih nggak ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Klien kami juga ada kerjaan gitu. Ini ya kalau kami lihat sih ini terindikasi ya dia mengulur-ngulur gitu ya. Saya nggak tahu motivasinya apa mengulur-ngulur ini atau mempersulit klien kami dan lain-lain. Proses ini kami tidak tahu, tapi kami harapkan dia kooperatif lah. Kalau tidak datang maka harusnya ditinggalkan gitu ya, mulai ke proses persidangannya, ke perkaranya gitu. Pada intinya ini cuma hanya perceraian, karena ngomongin harta itu sudah sepakat mereka. Jadi sebelum ada gugatan ini, para pihak udah sepakat damai mengenai harta. Jadi nggak ada ngomongin perebutan harta di gugatan ini. Dan untuk harta gonok ini juga itu sebenarnya kita bikinnya lebih ke kayak aku juga nggak ambil hak apapun dari dia. Jadi kayak aku lebih ke ambil memang yang harta aku, dia juga ambil semua harta dia gitu. Jadi kayak nggak ada aku ambil harta dia atau dia ambil harta aku, nggak ada semuanya. Kronologinya sebenarnya tadi pagi itu ayah lagi habis mandi, itu sekitar jam 9-an. Habis mandi itu ayah dijemur di depan situ, depan saung itu. Habis itu ya setelah pas jam 10 itu dinyatakan dokter udah nggak ada. Sebenarnya ayah tuh lagi dalam pantauan dokter. Sebenarnya Kamis besok tuh mau dikontrol lagi, cuman untuk memastikan sebenarnya sakit apa, cuman ya nggak keburu kan, udah nggak ada. Saya kaget luar biasa, ternyata informasi yang saya dapatkan mengagetkan sekali, beliau meninggal. Ya bahkan tadi saya melihat sendiri, mendengar sendiri, saya ikut sholat jenazah. Saya ngelihat wajahnya langsung sebelum tutup kain kafan. Bersinar banget dan tersenyum. Saya merinding dan saya nangis. Cuman saya mau nyium, saya takut air mata saya netes. Ya, sosok ayah yang panutan sih, sosok ayah yang luar biasa yang lebih sering ngasih contoh dibanding kasih saran atau masukan gitu. Lebih sering bertindak dibanding berbicara. Jenazah sih kelihatan bersih gitu ya, dan udah nggak adanya juga nggak dalam kondisi yang terlihat kesakitan gitu sih. Nah itu yang saya bilang, titik akhir seseorang itu dilihat dari ujungnya dia seperti apa. Dan saya melihat Ki Joko Bodo itu seperti itu. Terlepas masa lalunya seperti apa, setiap manusia punya masa lalu yang mungkin setiap orang pasti memiliki. Tetapi kita melihat pada saat ending, kalau berpikir beliau ini orang baik. Dibilang orang soleh.
Kondisi terbaru dari Nikita masih sama seperti hari Senin kemarin, masih ceria menghadapi masalah yang sedang terjadi di dirinya dengan lapang dada. Kalau anak-anak ya udah pasti sedih lah, namanya harus terpisah lama dengan ibunya, orang tua satu-satunya yang mereka punya, pasti sedih. Arkana gimana? Arkana belum begitu paham, yang tahu yang Arkana dan Aska tahu itu ibunya lagi syuting. Sementara masih meyakini ibunya sedang syuting. Ya kalau rewel karena ini pertama kali Nikita lama ninggalin Arkana. Biasa kan mereka harus tidur sama-sama tuh setiap dari dia dilahirkan paling lama seminggu kali ya kalau dia keluar negeri. Ini terlama sih dia ninggalin Arkana. Nangis karena kangen sama anak. Iya, di bawah liburan. Ya memang ada rasa khawatir nggak? Memang khawatir iya, karena kan anakku tiga-tiganya kan hidup sama aku, besar sama aku, dipelihara dengan baik sama aku. Jadi aku kalau nyebutin nama anak tuh ya sedih karena aku kangen. Kalau Nikita mungkin kegundahan nggak ada, justru aku yang ada kegundahan ya. Kegundahannya kepengen masalah ini segera selesai, persidangannya segera selesai, segera tahu apa sih yang dituduhkan kepada Nikita, bukti kerugiannya itu benar nggak sih, gitu-gitu aja. Kan kemarin juga teman-teman udah mendengarkan eksepsi dari lawyernya Nikita dan eksepsinya dari Nikita sendiri. Saya kan baru kemarin tuh datang ke persidangan Nikita, baru bener-bener 1000% saya paham apa yang terjadi setelah ada eksepsi kemarin mengenai pasal-pasal yang dikenakan kepada Nikita. Ya pro dan kontra biasa, ada yang senang, ada yang benci, ada yang suka, ya semua ini kan negara demokrasi katanya, ya biasa lah. Bagaimana mungkin seorang Nikita Mirzani, muslim yang baik, lulusan pesantren, dia menista agama? Bagaimana mungkin? Saya balik bertanya kepada yang berdemo, kalian paham nggak? Di mana? Kapan Nikita pernah menistakan agama? Justru saya bertanya balik, kenapa kalian yang berdemo mengatasnamakan agama? Mohon maaf ya, saya tidak mengkasta-kastakan orang ya. Kenapa harus waria yang orasi? Itu aja. Terima kasih yang sudah mengirimkan pendemo, yang sudah mengkoordinir pendemo, sudah memobilisasi ya namanya ya. Terima kasih karena tujuan kita sama-sama ingin memantau persidangan yang sedang terjadi di Serang. Walaupun terakhir-terakhir kok orasinya jadi berbeda. Iya. Ya mungkin karena mereka salah, karena justru aku nggak marah dengan adanya demo, bahkan aku bersukacita atas adanya demo. Setelah aku approve demonya, diganti itu orasinya. Nggak nyambung lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.